Baik Bapak Ibu, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusef, kita pada kesempatan ini akan sedikit ya mengingat kembali atau mencerahkan kembali eh, berkaitan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah memahami, apalagi ini di tahun pelajaran baru, jadi tentunya Bapak Ibu juga sudah mempersiapkan, sudah merencanakan begitu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya. Barangkali ini juga masih dalam kesibukan Bapak Ibu. Mohon maaf ini pagi-pagi ya, kita mencoba untuk ya sedikit berbagi, meskipun nanti waktunya tidak lama begitu, karena saya yakin Bapak Ibu masih banyak sekali kesibukan yang sedang dilaksanakan terkait dengan persiapan-persiapan. Mungkin yang jenjang SMA, SMK ini sedang akhir-akhir proses daftar ulang begitu. Ya. Sementara Bapak Ibu yang lain barangkali juga masih ada yang cuti atau juga masih ada yang melakukan aktivitas-aktivitas yang lain terkait dengan persiapan awal tahun pelajaran yang tinggal beberapa hari. Ini akan segera kita laksanakan kembali. Nah, kalau kita melihat di apa, mohon maaf ini ada gangguan sedikit. Baik, kalau kita melihat kembali di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, kemarin saya sudah menanyakan ya ada beberapa mungkin Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan banyak sekali, namun di antara kita mungkin juga eh, ada yang masih berproses begitu ya untuk mempelajari ini. Nah, di sini ada apa nah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, barangkali Bapak Ibu juga sudah memulai begitu ya. Monggo di sini juga ada modul-modulnya, ada mungkin post-testnya ini untuk diselesaikan sebelum nanti mungkin Bapak Ibu bisa melaksanakan aksi nyatanya. Oke, kita kembali lagi. Bersama saya, kemarin saya sudah perkenalan, ini kan perkenalan kembali. Nama saya Susilo Eni Santoso, saya guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Kalau tempat tinggal saya di Magelang, Pak. Saya tinggalnya di Magelang, gitu. Jadi setiap hari ya berdingin-dingin, ini hari ini dingin sekali. Makanya maaf saya pakai jaket, karena di Wonosobo hari ini luar biasa dinginnya. Tidak seperti kemarin-kemarin, kalau kemarin mungkin masih bisa di apa rasa hangat begini hari ini luar biasa begitu. Oke, saya tidak menggurui ya kita semuanya saya yakin sudah atau bapak ibu sudah belajar semua begitu. Ini saya hanya mengutip apa yang terdapat di apa pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar dan nanti tidak semuanya saya sampaikan kita hanya apa ya ingin atau saya ingin mengingatkan kembali saja gitu. Yang pertama terkait dengan apa itu pengertian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik sudah mencapai eh, kompetensi pada tujuan pembelajaran. Ya, jadi kita ingin mengetahui sampai di mana begitu. Eh, Peserta didik ini sudah mencapai kompetensinya. Nah, tentunya kriteria ini berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Ya, jadi merefleksikan proses pembelajaran. Bagaimana kita sudah melaksanakan pembelajaran sebelumnya, begitu. Kemudian sejauh mana mungkin atau sampai di mana tingkat penguasaan kompetensi peserta didik terhadap materi atau pelajaran yang kita sampaikan. Nah ini kalau kita melihat dari fungsinya. Kemudian kalau di sebelum kurikulum Merdeka mungkin kita mengenal ada KKM gitu ya. Nah kalau sekarang mungkin lebih dikenal dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Nah, tentunya ini semua ada perbedaannya. Mungkin ketika Bapak Ibu dulu membuat atau menentukan KKM, nah ini ternyata mungkin kalau kita bandingkan dengan sekarang ini berbeda. Dimana kalau KKM atau kriteria ketuntasan minimal ini biasanya berupa atau indikator itu berbentuk angka begitu ya, berbentuk angka mungkin 70, 78 atau mungkin 80 dan sebagainya. Kemudian tidak ada penjelasan atau deskripsi mengenai ya perbedaan angka-angka tersebut. Gitu. Tidak ada perbedaan, maaf, tidak ada penjelasan atau deskripsi mengenai perbedaan dari angka-angka tersebut. Sementara itu, kalau KKTP atau kriteria ketuntasan tercapaian tujuan pembelajaran, ini eh, tentunya terdapat deskripsi yang konkret mengenai keterampilan dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Nah, tentunya sebagai buktinya bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian juga sebagai pertimbangan memilih atau menyusun instrumen asesmen. Jadi sebagai salah satu pertimbangan dalam menilai atau menyusun instrumen asesmen sehingga eh, asesmen yang dipilih ini nantinya benar-benar sesuai dengan tujuan dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini beberapa perbedaan mungkin nanti yang lain Bapak Ibu juga bisa menemukan perbedaan-perbedaan yang ada begitu. Nah, kemudian ketentuan atau penentuan ketentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Tadi sudah disampaikan atau di awal sudah saya sampaikan ketika kita mungkin membuat KKM ya, membuat KKM dulu gitu, ketika belum kurikulum merdeka begitu ya. Jadi di dalam membuat KKTP ini guru tidak disarankan untuk hanya menggunakan angka mutlak. Itu sudah sampaikan misalnya 75, 80, 90 ini tidak disarankan itu. Kemudian eh, praktik yang paling disarankan ini adalah menggunakan deskripsi. Namun jika diperlukan maka guru diperlukan untuk menggunakan rentang nilai. Nah, jadi nanti kita menggunakan misalnya rentang nilai. Dan apa ya? Kalau kita melihat kembali ini saya jadi berpikir begini, ketika kemarin PPDB ya, PPDB ini kan kita sekarang menggunakan sistem zonasi, terutama yang di SMA ini atau mungkin SMA ya, karena kebetulan di SMA ini nampak sekali, eh, terutama yang prestasi, ya, terutama yang jalur prestasi, ini nilainya luar biasa ya. Di tempat saya ini yang notabene sekolah pinggiran gitu ya, yang sekolah pinggiran ini ternyata untuk jalur prestasi ini nilainya sudah luar biasa yang masuk gitu ya, sehingga banyak sekali justru malah dari daerah-daerah mungkin yang sangat jauh gitu. Nah, ini karena saya kurang tahu mungkin mereka yang penting masuk sekolah negeri atau apa, bahkan ada yang dari Pekalongan, Wonosobo ada yang dari Pekalongan ya, dari Temanggung, kemudian dari Purbalingga ini juga ada. Sementara mereka-mereka yang dari Wonosobo justru tidak bisa masuk ya, dari zonasi sudah tidak masuk, prestasi nilainya kalah begitu, dengan yang dari luar begitu. Nah, dengan demikian saya berpikiran barangkali ketika kita menentukan kriteria ini jangan terlalu rendah mungkin ya, untuk kondisi sekarang, jangan terlalu rendah mungkin ya. Karena apalagi ini yang jenjang SMP ya, SMP maaf SMP ke SMA ini tahun ini betul-betul luar biasa di tempat saya khususnya. Mungkin di Bapak Ibu yang jalur jenjang SMA atau SMK mungkin sama ya. Nah, sehingga ya kita tentunya perlu berpikir untuk ya menentukan ini misalnya rentangnya ini kira-kira berapa
sampai berapa untuk mencapai tahap cakap begitu, mungkin seperti itu. Sehingga paling tidak nantinya ya anak kita ya mampu bersaing begitu. Termasuk kalau mungkin untuk jenjang SMA ya kita mungkin perlu menjaring anak-anak yang memang mau melanjutkan atau mau meneruskan. Nah, ini kita kawal begitu. Sejak awal mungkin perlu kita kawal supaya ya mereka nantinya ya bisa atau mampu bersaing di jenjang yang lebih tinggi sehingga ya apa paling tidak mereka nantinya bisa melanjutkan begitu. Sama dengan yang SMP ke SMA misalnya. Ini betul-betul ini pengalaman pengalaman kemarin ya karena memang ya sistemnya seperti itu gitu. Bahkan ada yang sempat mungkin protes juga, saya dekat kok tidak diterima gitu, dan sebagainya. Mungkin mereka juga tidak memahami atau belum memahami sistem gitu ya. Gitu, jadi menggunakan rentang nilai, misalnya ada 70 sampai 80, 81 sampai 90 dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin sebelumnya mungkin 40 sampai 50 dan sebagainya yang termasuk dalam kriteria seperti apa. Nah, tentunya dengan tetap memberikan deskripsi atau keterangan mengenai tiap-tiap interval tersebut sehingga nantinya akan lebih jelas. Kalau sekian sampai sekian itu berarti nanti ada keterangan atau deskripsinya apa. Kalau misalnya 81 sampai 90 nanti apa keterangannya apa dan sebagainya. Nah, ini tentunya tetap apa diberikan penjelasan atau keterangan. Nah, misalnya seperti ini. Bahkan sebenarnya begini Bapak ini, ketika apa kita membuat indikator-indikator seperti ini, ya, membuat indikator-indikator seperti ini, nah inilah mungkin yang dikatakan sebagai kriterianya, begitu ya. Misalnya juga ketika Bapak Ibu melakukan asesmen, gitu ya, melakukan asesmen. Nah ini tentunya di dalam asesmen itu kan sudah ada apa ya, ya kriteria-kriteria yang ingin Bapak Ibu capai, begitu ya, ingin Bapak Ibu capai. Ya. Termasuk juga ketika membuat apa mungkin ya, rubrik atau mungkin lembar refleksi, jurnal dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ini sudah mengarah pada kriteria-kriteria yang ingin Bapak Ibu capai begitu. Ya. Nah, ini sebagai contohnya. Misalnya di sini ada dua indikator melakukan pengukuran dan yang kedua ada hasil pengukuran. Jadi misalnya di sini ada mengukur tinggi badan misalnya, mengukur tinggi badan. Nah, di sini ada dua indikator, ada melakukan pengukuran, ada hasil pengukuran. Nah, dalam melakukan pengukuran ini ada kriteria-kriteria skor yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai indikatornya, gitu ya. Misalnya untuk indikator pertama itu ada kesulitan untuk memilih dan menggunakan alat ukur. Mereka kesulitan atau tidak, kemudian dapat memilih alat ukur yang sesuai, namun masih kesulitan dalam menggunakan alat ukur. Kemudian dapat memilih alat ukur yang sesuai, namun masih kesulitan dalam mengukur beberapa objek dengan bentuk yang sulit. Nah, ini mungkin karena lekuk-lekuk itu sudah sulit untuk diukur gitu ya. Kemudian dapat memilih dan menggunakan alat ukur secara mandiri. Nah, ini jadi setiap skor ini bisa Bapak Ibu apa amati gitu ya, Bapak Ibu amati ketika melakukan praktiknya. Gitu. Hasil pengukurannya juga sama. Misalnya kesulitan mengidentifikasi hasil pengukuran, ini skor 1, skor 2 hasil pengukuran sebagian besar. Nah, mungkin ini di sini juga diberi rentang gitu ya dan sebagainya. Nah, ini. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa apa menggunakan contoh-contoh yang lain sebagai apa kriteria yang ingin dicapai begitu. Disesuaikan dengan mungkin mata pelajaran dan materi ya, disesuaikan dengan mata pelajaran dan materi dari Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Nah ini KKTP juga memberikan informasi yang konkret dan komprehensif dalam laporan hasil belajar peserta didik. Nah ini makanya ya kita betul-betul memperhatikan mungkin setiap ya langkah, setiap apa ya, apapun yang dilakukan oleh peserta didik terkait dengan materi yang kita berikan. Sedangkan KKM, nah ini masih terkait dengan perbedaan mungkin ya, cenderung menyamaratakan kemampuan peserta didik hanya karena memiliki nilai yang sama, begitu. Misalnya kalau KKT atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini memberikan informasi yang konkret ya untuk laporan hasil belajar murid. Sementara kalau KKM ini ya mungkin cenderung menyamaratakan, ya mungkin Bapak Ibu masih masih ingat ketika dulu masih menggunakan KKM gitu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Bahkan mungkin untuk anak yang memiliki nilai yang sama, mungkin juga ada apa ya, ketercapaian kompetensinya juga berbeda gitu atau keterangannya berbeda ya. Penjelasannya berbeda, berbeda dengan KKM. Berbeda dengan KKM, jadi cenderung masih ini menggunakan atau menyamaratakan gitu ya. Nah ini yang pertama terkait dengan apa itu kriteria tujuan pembelajaran. Jadi secara garis besar seperti itu, Bapak Ibu mungkin sudah apa? Kalau tadi saya menyampaikan di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, monggo nanti di sana juga ada materi-materi yang lebih komplit, mungkin yang lebih lengkap. Karena memang meskipun mohon maaf, mungkin eh, pelatihan mandiri tidak wajib gitu kalau menurut saya tidak wajib, hanya mungkin kita bisa menggunakan gitu ya, kita tetap bisa menggunakan gitu ya, untuk meningkatkan ya kemampuan kita tentunya di dalam melayani peserta didik gitu. Jadi monggo nanti mungkin Pak Sabtono akan bisa menyampaikan kira-kira ada tugas atau tidak ini ya terkait dengan materi-materi yang kita apa bahas, kita diskusikan. Karena mohon maaf, saya di sini juga masih banyak belajar terkait dengan berbagai hal, terutama yang apa ya, saya belajar dari topik-topik pelatihan mandiri khususnya yang ada di PRMM dan juga mungkin fitur-fitur yang lain yang bisa kita gunakan ya, karena memang di dalam, mohon maaf ini sedikit bergeser gitu ya, di dalam apa platform Merdeka Mengajar ini tentunya kan ada banyak sekali. Nah, ini fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan terutama untuk kegiatan pembelajaran. Kalau kita di sini kan fokusnya di pelatihan mandiri, ya. Kemudian, nah ini CPATP monggo mungkin kalau Bapak Ibu belum pernah membuka, monggo dibuka nanti bisa dicari-cari gitu ya. Karena ini juga ada kaitannya dengan penyusunan KKTP. Ini terkait dengan CPATP untuk setiap mata pelajaran atau setiap fase ini juga ada di sana. Jadi Bapak Ibu bisa mencari contohnya atau menggunakan itu ya, paling tidak menggunakan inilah ya. Jadi acuannya ini ya. Mungkin juga perangkat ajar, ya monggo perangkat ajar, karena di dalam perangkat ajar tentunya juga ada banyak hal yang bisa kita gunakan atau mungkin bisa kita gali begitu di dalamnya ya. Nah mungkin asesmen, nah ini juga karena ini kita masih kaitannya dengan KKTP, mungkin di sini bisa kita menggunakan untuk kegiatan pengembangan kita begitu terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kurikulum merdeka begitu. Oke, tadi nah ini. Ya, jadi di sini ada materi-materi Bapak Ibu monggo. Tadi sama ini apa kriteria keterampilan pembelajaran, ada menentukan kriteria pembelajaran, nah ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih jauh ya. Saya baru dua ini nanti tidak belum sampai ke sini begitu. Nanti Bapak Ibu bisa menggali lebih jauh begitu. Saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Yang kedua, menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Nah, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan oleh pendidik ya, oleh kita di dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan deskripsi kriteria, yang kedua ini ada pendekatan rubrik, dan yang ketiga ada pendekatan interval nilai. Gitu. Ada 3 ini yang bisa kita kembangkan untuk menentukan apa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik, kita lihat ya, satu persatu secara cepat saja. Nanti mungkin ya, kita bisa mendiskusikan lebih lanjut ya, kalau ada hal-hal yang mungkin perlu kita sharingkan. Oke, yang pertama ada pendekatan deskripsi kriteria. Pendekatan deskripsi kriteria. Nah, pada pendekatan ini tentunya pendidik telah menetapkan serangkaian kriteria ketuntasan yang berhubungan dengan suatu tugas, ya. Berhubungan dengan suatu tugas, eh, proyek akhir atau mungkin proyek penutup tema atau apapun yang ingin diukur. Ya, jadi kita menetapkan kriteria ketuntasan yang berhubungan dengan apapun yang ingin diukur. Ya. Apapun yang ingin diukur ini kita tentukan, Kemudian yang selanjutnya, nah, kita, nah, pendidik ini dapat mengisi checklist, ya. Pendidik dapat atau guru dapat mengisi checklist pada apa kriteria yang dianggap memadai. Ada kriteria yang dianggap memadai untuk peserta didik yang dianggap telah memenuhi tujuan pembelajaran. Jadi dapat memberikan checklist pada checklist memadai ya pada peserta didik yang tentunya sudah memenuhi tujuan pembelajaran. Nah, sebaliknya bagi peserta didik yang apa belum mencapai tujuan pembelajaran, maka bisa memberikan checklist pada mungkin tidak memadai, mungkin seperti itu. Nah, apabila peserta didik tidak mencapai kriteria tersebut, maka peserta didik dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tentunya juga jangan lupa ya, kita memberikan kesimpulan tentang kualitas dari tugas setiap peserta didik. Nah, ini jadi bagaimana pendekatan deskripsi kriteria. Jadi kita menentukan semua kriteria ketuntasan yang berhubungan dengan mungkin tugas atau apapun itu ya yang ingin kita ukur gitu. Nah, dalam menentukannya kita bisa memberikan checklist atau centang. Nah, seperti ini ya. Misalnya ada kriteria, kemudian di sini ada memadai, tidak memadai. Misalnya laporan menunjukkan kemampuan tentang menulis laporan. Bahasa Indonesia misalnya, laporan menunjukkan kemampuan penulis teks eksplanasi dengan runtut. Mampu tidak anak itu? Oh, ternyata memadai. Kemudian laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Misalnya tidak memadai karena laporannya hasilnya kurang jelas misalnya. Laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Atau mungkin laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca, oh ternyata memadai. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian jangan lupa tadi untuk memberikan kesimpulan terhadap kualitas tugas peserta didik. Misalnya, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika mencapai 3 kriteria memadai. Jika ada 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian pendidik tidak atau didik bisa diperbaiki. Nah, ini karena hanya 2 misalnya ya. Ini karena hanya 2, nah berarti kan
ini masih ada atau perlu dilakukan intervensi ya, agar ya peserta didik tersebut melakukan perbaikan, mungkin seperti itu. Nah, ini gambaran saja. Oke, ini jadi yang pertama, tadi ada pendekatan deskripsi kriteria. Monggo nanti Bapak Ibu bisa mungkin membuat kriteria-kriteria yang ingin dicapai begitu dari materi yang Bapak Ibu ajarkan. Pendekatan yang kedua ada pendekatan menggunakan rubrik. Bapak Ibu, pendekatan rubrik atau ini menggunakan rubrik ya untuk mengidentifikasi sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita menggunakan rubrik untuk mengidentifikasi sampai di mana peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan rubrik atau deskripsi pada rubrik ini lebih komprehensif dibandingkan dengan deskripsi kriteria pada pendekatan deskripsi tadi ya. Kemudian dalam pendekatan ini pendidik dapat menambahkan kolom kesimpulan untuk menentukan apakah peserta didik ini telah mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, ini pada pendekatan menggunakan rubrik ya. Jadi kita menggunakan rubrik untuk mengidentifikasi sampai di mana atau sejauh mana peserta didik ini telah menguasai atau mencapai tujuan pembelajaran. Nah, misalnya seperti ini. Saya contohkan misalnya ini menulis laporan, ya. Menulis laporan masih kaitannya dengan menulis laporan. Ada dua hal ini, ya. Ada dua hal yang ingin diharapkan. Yang pertama ada isi laporan, yang kedua ada penulisan tanda baca dan huruf kapital misalnya. Nah, di sini rubriknya ada berkembang, layak, cakap, mahir. Nah, dikata berkembang atau baru berkembang ini misalnya peserta didik ini belum mampu menulis teks, eksplanasi, ya, hasil pengamatan dan sebagainya. Kemudian kalau layak ini mampu menulis dan sebagainya. Kemudian cakap, ini misalnya ya, deskripsinya seperti ini, mahir deskripsinya seperti ini. Nah, kemudian di penulisan tanda baca dan sebagainya, ini baru berkembang, mungkin deskripsinya belum menggunakan tanda baca dan huruf kapital atau sebagian besar tidak menggunakan secara tepat. Kemudian di layak ini sebagian tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat, cakap sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat, dan mahir ini tentunya semua tanda baca ini sudah digunakan. Ya. Nah, peserta didik dianggap, ini adalah kesimpulannya, mencapai tujuan pembelajaran jika, karena kita memiliki dua kriteria, mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan 3, silakan 4, silakan, jadi disesuaikan saja, gitu ya, disesuaikan dengan kembali lagi ke materinya, begitu. Nah, sekali lagi peserta didik dianggap telah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria sudah mencapai tahap cakap. Nah, misalnya di isi laporan ini ternyata siswa sudah mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman yang secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Kemudian di indikator yang kedua ini sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Dan maka ini dikatakan peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran karena sudah memenuhi dua kriteria dengan kategori atau mungkin cakap begitu. Ya. Nah, kalau masih ada yang layak, berarti peserta didik ya masih belum, ya perlu perbaikan kembali mungkin seperti itu. Nah, ini pendekatan yang kedua menggunakan rubrik. Selanjutnya pendekatan yang ketiga ini pendekatan interval nilai, pendekatan interval nilai. Nah, pada pendekatan interval nilai itu memungkinkan
peserta didik untuk menentukan interval dan tindakan lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik. Nah, pendidik atau satuan pendidikan, nah ini diberikan kebebasan untuk menentukan interval yang sesuai. Ya, jadi mungkin setiap pendidik atau mungkin satuan pendidikan ini diberikan kebebasan begitu ya untuk membuat interval. Tadi di awal juga sudah saya sampaikan kondisi kemarin pendaftaran peserta didik, nah ternyata ya apa ya, nilai-nilai sekarang luar biasa begitu ya, karena memang barangkali satuan pendidikan mendirikan interval itu yang mungkin agak agak tinggi begitu ya. Nah tentunya dengan pengalaman itu mungkin bagi apa ya, mungkin dari SD, SMP, SMA barangkali ya, ini perlu apa, ngintip tetangga dalam tanda kutip ya, wah di sana berapa ini, kalau dalam itu mungkin KKM yang diberikan gitu. Sehingga nanti anak-anak saya mungkin bisa bisa bersaing mungkin seperti itu. Itu gambaran saya seperti itu. Karena memang betul-betul eh, ya kemarin ini maaf di sekolah saya yang tadi saya sampaikan biasanya nilainya tidak setinggi itu yang masuk ya, ternyata tahun ini luar biasa. Terutama untuk yang jalur prestasi ya, terutama yang untuk jalur prestasi. Karena kalau zonasi kan memang tempat tinggal ya, jadi tidak ada masalah. Hanya tadi bagi yang sebenarnya masuk zonasi, tapi karena mungkin jumlah pendaftar yang jaraknya lebih dekat itu banyak, nah ternyata mereka akhirnya tidak masuk zonasi. Untuk ke prestasi nilainya sudah kalah dengan yang dari luar-luar. Nah, akhirnya tidak bisa tertampung di zonasinya justru ya. Justru mereka akhirnya ya memang tidak harus di negeri, di swasta juga bisa, tapi kan apa ya, tentunya mereka juga kalau saya lihat sangat kecewa karena di zonasinya sudah tidak bisa masuk. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan rubrik atau nilai tes sebelumnya. Jadi ini bisa dikolaborasikan, ya, digabungkan. Sekali lagi, memungkinkan pendidik untuk menentukan interval dan tindakan lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik. Hal ini bisa ditentukan oleh pendidik atau satuan pendidikan masing-masing ya, untuk menyesuaikan. Nah, juga bisa menggunakan rubrik atau nilai tes atau asesmen sebelumnya ini untuk menentukan interval itu. Nah, contohnya seperti ini hanya satu contoh saja. Sebenarnya mungkin bisa menggunakan contoh yang lain ya. Contoh skala atau interval nilai, misalnya 0 sampai 40% ini belum tercapai. Ini remedial seluruhnya. Misalnya. Kemudian 41 sampai 65 ini belum mencapai ketuntasan, remedial pada bagian yang diperlukan, bagian-bagian tertentu. Ya. Kemudian 66 sampai 85% ini sudah mencapai ketuntasan. Nah, ini tentunya tidak perlu perbaikan. Nah, kalau 86 sampai 100 ini sudah luar biasa ini. Sudah mencapai ketuntasan. Ini tentunya diperlukan pengayaan lebih lanjut. Nah, contoh yang lain, maaf ini saya menggunakan contoh lain. Nah, ini untuk tadi interval ya, untuk interval. Nah, nah ini. Nah ini ya, eh, mungkin bisa menggunakan bentuk seperti ini. Ada kriteria ketuntasan, misalnya menunjukkan kemampuan menulis teks aklamasi dengan runtut ya. Oh, baru muncul dengan memberikan centang-centang seperti ini atau mungkin checklist seperti ini ya. Jadi seperti tadi, jadi dikombinasikan, dikolaborasikan gitu. Laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis sesuai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Ternyata muncul tapi baru sebagian kecil saja atau mungkin apa yang lain ini. Jadi ada beberapa yang bisa
digunakan sebagai apa penentuan kriteria dengan skala interval nilai ya. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu monggo, ini hanya sekadar contoh saja, tentunya di apa satuan pendidikan Bapak Ibu ini sudah ada kesepakatan ya, ini sudah ada kesepakatan sehingga itu yang dipakai monggo. Oke, kira-kira itu dulu ya bagian yang saya sampaikan. Nanti kalau semuanya pasti terlalu lama ini Bapak Ibu masih ada barangkali nanti masih ada kesibukan lain sehingga untuk materi atau berbagi praktik kali ini mungkin cukup ini. Monggo nanti Bapak Ibu bisa kembali ke apa ya pelatihan mandiri jadi aksi nyata PNM untuk mungkin bagi yang belum bisa menyelesaikan untuk topik kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Oke, demikian Pak Yusuf yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada yang bisa kita diskusikan atau kita sharingkan, ya. Nah, kita juga belajar bersama gitu, sehingga barangkali nanti dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin masukan atau tambahan dipersilakan. Sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum.